Haleluya, puji Tuhan. Salam kekasih Kristus. Kita ketemu lagi di channel MAP Virtual Church. Hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai keluarga. Ya, tema kita hari ini hidup baru dalam keluarga. Hidup baru dalam keluarga. Kita tahu bahwa keluarga ini hal yang terpenting bagi Tuhan. Ya, Adam dan Hawa juga dulu menjadi satu keluarga, dan Tuhan menciptakan tidak hanya sendiri Adam, tetapi bersama dengan Hawa menjadi istrinya untuk bisa bersatu menjadi keluarga. Nah, begitulah pentingnya keluarga ini. Kita belajar di firman Tuhan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Efesus 6 ayat 1 sampai 4 ini, kalau kita lihat di ayat 2-nya tadi, itu sih sebenarnya sudah juga difirmankan Tuhan dari mulai perjanjian lama. Bisa kita lihat di Keluaran 20 ayat 12. Ya, dikatakan begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Jadi di sini dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Kalau di Efesus 6 ayat 2 tadi dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini. Nah, ini dijelaskan lagi di Keluaran bahwa agar lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan atau diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya supaya anak-anak itu usia panjang, usia lanjut gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenai keluarga ini, kalau di Efesus 6 ayat 1 sampai 4 ini tadi, perikopnya itu dikatakan atau dituliskan oleh LAI itu mengenai taat dan kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang keluarga, ya sering orang berpikir bahwa itu khusus untuk orang yang sudah berumah tangga, khusus untuk ayah, untuk ibu, ya gitu ya. Kalau dibilang keluarga, nah tetapi sebenarnya keluarga tidak terbatas hanya kepada orang yang sudah berumah tangga. Kenapa? Ya karena di dalam satu keluarga itu tentu ada anak-anak. Anak-anak itu apakah dia sudah dewasa atau belum, ya tetapi itu di dalam bagian dari keluarga itu. Makanya kalau kita berbicara mengenai keluarga, tentu di sini juga termasuk anak-anak muda. Karena mereka juga bagian dari keluarga itu. Jadi kalau ada suatu acara keluarga katanya, ya sering kadang hanya orang tua saja yang datang. Anak-anak dibiarkan gitu ya, dibiarkan karena ini udah urusan orang tua, urusan keluarga gitu. Padahal sebenarnya kalau dibilang acara keluarga ya tentu suami, istri atau kakek, nenek dan anak-anak ya yang masih kecil, udah remaja atau udah dewasa juga itu termasuk. Nah, jadi semuanya keluarga itu harusnya anak-anak dewasa atau anak-anak pun ikut di dalamnya. Dan yang paling umum lagi, kalau kita berbicara tentang keluarga, kebanyakan hanya terfokus kepada keluarga secara jasmani kita saja. Ya, situ ada bapak, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak gitu ya. Atau kalau masih ada kakek nenek, itulah yang dianggap keluarga kita. Ya, itu fokusnya kita kadang secara jasmani. Tapi satu hal yang kita lupa bahwa di keluarga itu harus hadir Tuhan Yesus sebagai pusatnya yang utama. Ini yang benar. Ya, dalam keluarga itu seharusnya harus hadir Tuhan Yesus. Anda harus tahu kenapa harus hadir Tuhan Yesus. Saudara harus tahu bahwa Anda membentuk keluarga itu atas berkat Tuhan. Ya, Anda memiliki anak-anak yang lahir adalah merupakan berkat Tuhan bagi pernikahan saudara.
Ya. Anak-anak ini bukanlah milik orang tuanya saja. Melainkan apa? Dia diberikan Tuhan untuk orang tua itu asuh, orang tua itu didik, orang tua itu kasihi. Dia diberikan Tuhan karena Tuhan melihat dialah yang terbaik menjadi orang tua dari anak itu. Makanya anak itu lahir dalam keluarga saudara. Ya, Tuhan yang sudah menentukan itu. Siapa yang lahir di keluarga si A, siapa yang lahir di keluarga si B. Itu semuanya atas penentuan Tuhan. Seperti saya tidak bisa memilih saya lahir di mana. Ya, kalau saya lahir di tanah Karo menjadi orang Karo gitu. Ya, saya nggak bisa memilih kenapa saya nggak lahir di Jepang, kenapa saya nggak lahir di Amerika menjadi orang Amerika. Ya, nggak bisa saya memilih seperti itu. Dan kenapa Tuhan menetapkan saya lahir menjadi orang Karo? Karena orang tua saya itulah yang dianggap Tuhan yang terbaik bagi saya. Nah, demikian sebaliknya. Ya, sayalah yang dianggap Tuhan terbaik untuk lahir di keluarga orang tua saya itu. Nah, demikian. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan lupa bahwa anak-anak itu adalah titipan daripada Tuhan untuk dipelihara, untuk diasuh, untuk dididik, untuk dikasihi. Orang tua bertanggung jawab mengenai anak-anaknya terhadap Tuhan, ya, mengenai anak-anaknya di hadapan Tuhan. Orang tua itu harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Yang sering menjadi masalah adalah di dalam satu keluarga itu, ya, siapa yang menguasai rumah tangga itu? Siapa yang berkuasa? Kita bikin di rumah tangga ini, siapa yang berkuasa? Rumah tangga saudara, siapa yang berkuasa? Apakah kalau masih ada kakek nenek, apakah kakek nenek yang berkuasa? Maksudnya bagaimana berkuasa gitu ya? Ya, apa perkataan kakek atau nenek itu harus diikuti sama satu keluarga itu gitu. Atau apakah ayah yang berkeluarga, yang berkuasa? Atau apakah ibu yang berkuasa? Atau bukan orang di dalam keluarga itu yang berkuasa? Apa? Misalnya uang. Apakah uang yang berkuasa? Kalau ada uang, ya semua aman gitu. Pekerjaan, ya, kalau semuanya pekerjaan itu baik-baik, ya aman. Kekayaan umpamanya, kalau memiliki segalanya aman gitu. Apakah itu yang berkuasa dalam keluarga? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang benar di dalam satu keluarga, ya, hanya ada satu pusat keluarga yang tidak akan retak dan tidak akan usang sepanjang keluarga itu ada, sepanjang masa, yaitu apa? Yesus Kristuslah pusat dan utama di dalam keluarga itu. Itu tidak akan pernah retak, tidak akan pernah ribut, tidak akan pernah usang. Kalau Yesus menjadi pusat keluarga, Yesus yang menguasai rumah tangga saudara, maka akan menjadi keluarga itu jemaat kecil dari Tuhan Yesus. Ya, itu merupakan jemaat kecil dari Tuhan Yesus sebagai setiap anggotanya itu pasti digerakkan oleh kasihnya Tuhan. Ya, karena dia jemaat Tuhan. Tuhan yang berkuasa, ya, di dalam keluarga itu. Ya, yang menggerakkan, kalau Tuhan yang menggerakkan, pasti Tuhan menggerakkan dengan kasihnya. Sehingga apa? Keluarga itu saling menghormati, keluarga itu saling mengasihi. Nah, ini yang sebenarnya yang pas gitu ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana pengaturan agar rumah tangga ini menjadi keluarga yang hidup baru? Bagaimana kita pengaturannya? Nah, tentu di sini sebagai keluarga itu ada tanggung jawab. Hal yang pertama itu tanggung jawab orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Seperti apa itu ya? Orang tua bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya, itu sudah pasti. Makanya tadi Allah juga menitipkan anak itu kepada keluarga itu untuk diasuh, dididik, dan dikasihi. Makanya pengasuhan dan pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab orang tua.
Nah, kalau berbicara mengenai pendidikan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering ya orang tua atau keluarga itu sering langsung pikirannya itu pendidikan formal. Ya, umumnya seperti itu. Jarang sekali seorang keluarga itu kalau ngomongin pendidikan bahwa anak itu menjadi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan, dalam mendidik anak begitu ya. Itu langsung terbesit di otak setiap orang tua bahwa pendidikan yang harus dijamin untuk anak-anak itu adalah pendidikan formalnya yang terbaik. Seperti anak-anak yang masuk sekolah SD harus SD yang terbaik. Masuk SMP harus SMP yang terbaik. Masuk SMA harus sekolah SMA yang terbaik. Masuk perguruan tinggi, kuliah harus universitas yang terbaik. Itu langsung pemikiran setiap orang tua umumnya. Apakah salah? Ya tentu tidak salah kalau yang satu ini dilakukan. Yang satu mana nih? Nah itu. Yang satu yang mana? Nah, seharusnya pendidikan yang paling baik adalah apa? Memberi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari keluarga atau rumah tangga itu oleh orang tua. Bagaimana kesungguhan orang tua itu beribadah kepada Tuhan. Bagaimana hubungan orang tua itu kepada Tuhan. Bagaimana dia mengasihi. Bagaimana dia kejujurannya. Bagaimana kesopanannya. Bagaimana dia menghormati. Nah, ini yang harusnya pendidikan pertama di dalam keluarga itu untuk anak-anak. Ini yang dipraktekkan dan diperlihatkan orang tua dalam rumah tangga sehingga menciptakan suasana yang baik ya di dalam rumah tangga itu. Inilah pendidikan pertama yang harusnya bagi orang tua utamakan itu daripada tadi langsung memikirkan pendidikan formalnya. Ya, kita tidak salah itu, tetapi ya harus punya akar yang kuat dulu di dalam Tuhan. Akar yang kuat di dalam iman dia supaya nanti pendidikan formal itu tidak menjadi batu sandungan atau tidak membuat dia menjadi jauh dari Tuhan. Ini yang harus orang tua pikirkan. Ya, kalau orang tua di dalam rumah tangga itu memberikan suatu contoh hubungan dia dengan Tuhan begitu baik ya dan mendidik anak-anaknya juga untuk ikut mempunyai hubungan dengan Tuhan dengan baik, itu akan menjamin nanti anak-anak itu akan meniru dan mengikuti orang tua. Inilah pendidikan kepada anak yang tidak kalah penting dalam membangun anak menjadi lebih baik dalam segala hal. Ya. Tapi sekarang hal ini sudah jarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sangat jarang sekali. Keluarga orang Kristen pun ya kadang tidak seperti itu gitu. Ya langsung memikirkan, wah dia langsung mempersiapkan anak-anaknya ini nanti les dulu lah ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa apa lagi gitu. Itu mulai SD itu sudah dipersiapkan. Ini yang terpikirkan. Saya kembali bilang ya tidak salah itu, tidak salah. Tetapi kalau Anda tidak mengajarkan atau mendidik anak Anda tadi hal-hal yang rohani, hubungan dengan Tuhan, ya apa yang Anda lakukan sekarang ini nanti tidak memberikan efek yang baik, tidak membuat dia lebih mengenal Tuhan, tidak. Justru nanti dengan pendidikan yang begitu tinggi, yang begitu hebat, ya dia menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain, lebih baik daripada siapa saja, dan dia juga lebih tidak lagi melihat bahwa itu semua karena berkat dari Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan gitu loh. Ya, makanya banyak negara-negara maju yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena mereka hanya fokusnya kepada yang formal saja, ya, yang jasmania, yang duniawi gitu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara harusnya memberikan pendidikan pertama dalam rumah tangga itu justru kalau kepada anak-anak ya, saudara harus memberikan anak-anak itu bagaimana untuk bisa lebih mengenal Tuhan lagi, mendidiklah dia bagaimana berdoa, ya, bagaimana untuk mendoakan gitu loh.
Makanya pendidikan anak pertama-tama adalah soal berdoa dan mendoakan. Saudara bisa lihat ya, kalau ada anak kecil gitu lagi mau makan atau lagi mau pergi sekolah gitu, kalau orang tuanya suruh berdoa dulu gitu ya, itu indah sekali. Kalau saudara dengar dia berdoa, dia nggak panjang-panjang sih berdoa anak-anak itu ya. Ya dia cuma bilang, Tuhan Yesus, aku mau makan, berkati, terima kasih gitu. Itu hal yang indah, kita aja melihatnya senang gitu, apalagi Tuhan mendengarnya, pasti dia senang. Nah, ini bekal awal bagi anak-anak itu. Nanti kalau sudah lebih lagi dekat dengan Tuhan, maka dia juga kalau saudara bekali dengan pendidikan-pendidikan yang tinggi, yang baik, yang bagus, sehebat apapun, dia tidak akan pernah lupa ya akan Tuhan. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana mengasihi. Dia tidak akan pernah lupa bahwa apa yang dia raih itu karena berkat-berkat dari Tuhan. Nah, ini yang perlu. Nah, kalau saudara di dalam rumah tangga sebagai orang tua saja tidak dekat dengan Tuhan, dan saudara mau anak saudara mau dekat dengan Tuhan, siapa yang mereka contoh? Ya, dia masih anak-anak. Tentu dari anak-anak ini contoh yang dia butuh, bukan teorinya. Ya, jadi saudaralah sebagai orang tua, sebagai bapak, ibu ya, harus memberikan contoh kepada anak-anak ini bagaimana untuk dekat dengan Tuhan, dengan saudara mempunyai hubungan yang baik atau hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, beribadah dengan kepada Tuhan dengan baik. Itulah yang menjadi contoh bagi mereka sehingga mereka bisa ikuti itu. Ya, jangan bilang, "Hei, kamu berdoa ya?" Ya, saudara sendiri tidak berdoa. Kamu ke gereja ya? Saudara sendiri tidak ke gereja gitu loh. Ya, kamu ini ya, kamu baca Alkitab ya? Saudara sendiri tidak baca Alkitab. Nah, ini tidak bisa seperti itu ya. Keluarga itu tadi kita lihat di sini tanggung jawab orang tua mendidik. Kalau mendidik itu berarti selain dari teori-teori yang saudara katakan, tentu saudara juga memberikan contoh. Seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kepada kita, dia tidak hanya teori aja. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya ini dalam Alkitab saudara, itu semuanya diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Ya, bagaimana dibilang di situ, kasihi atau doakanlah musuhmu. Nah, Tuhan Yesus bagaimana? Dia sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, ya, yang mana kita masih dalam dosa, tapi dia mau menanggung. Itu musuh Tuhan itu dosa, ya. Dia mau mengasihi kita. Nah, jadi Tuhan itu tidak hanya memberikan teorinya saja atau perkataan saja, tetapi dia melakukannya, ya. Bagaimana dia mengasihi sesama? Dia mempraktekkannya. Ya, dia menyembuhkan orang sakit, itu bentuk kasihnya gitu, mengajari. Nah, memberikan contoh. Nah, kita juga kepada anak harus begitu. Kasih contoh, ya, kasih teorinya, kasih contohnya. Begitu, sehingga anak itu dengan cepat juga bisa menangkap dan mengikutinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita lihat tadi di Efesus 6 ayat 4 tadi itu, maka dikatakan di sini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuh, dia tidak bilang didiklah mereka dengan pendidikan formal yang tinggi, dengan pendidikan yang hebat, supaya mereka nanti tahu segalanya. Tidak. Dia bilang di firman ini, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Kenapa dia menyatakan ajaran dan nasihat Tuhan? Karena dia tahu sumber dari segala pengetahuan itu adalah firman Tuhan. Sumber daripada segala kepintaran nanti anak-anak itu adalah dari firman Tuhan, ajaran dan nasihat-nasihat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berubahlah cara pikir saudara, berubahlah cara pikir kita, ya. Jangan kita lupa akan hal yang utama, hanya melihat hal yang kita mau raih gitu, tapi kita lupa hal yang utama. Saudara menyekolahkan anak saudara atau masuk ke universitas terbaik, ya, mungkin saudara sudah memilih universitas yang terbaik di negeri ini. Bahkan mungkin kalau saudara punya harta, punya uang, ya, kekayaan yang melimpah, saudara pasti cari universitas terbaik di luar negeri. Berapapun biayanya, siapkan untuk anak saya bisa hebat gitu ya. Itu pasti ada di dalam perencanaan saudara.
Tapi pernahkah saudara berpikir, anak saya ini harus hebat dalam mengenal Tuhan. Anak saya ini harus saya bawa supaya lebih lagi tahu bagaimana firman Tuhan. Pernahkah saudara berpikir begitu? Ya, nasihat tadi dikatakan ya, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berarti orang tua harus didik anak-anak. Nasihat Tuhan ada di firman-Nya, ajarkan itu. Nah, untuk mengajarkan itu saudara juga harus belajar. Ya, jangan anak-anak diajarkan, saudara sendiri tidak mengikuti atau tidak belajar, tidak tahu gitu loh. Ini yang repot. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah tanggung jawab orang tua kepada anak di dalam dia diberikan oleh Allah untuk anak itu diasuh, untuk anak itu dididik, untuk anak itu dikasihi. Sehingga pada saatnya nanti kalau anak itu sudah besar pun dia tetap akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan dia juga tetap takut akan Tuhan. Efeknya nanti buat saudara juga. Ya, bagaimana setelah dia berhasil gitu ya, dia pasti mengasihi saudara. Karena dia takut akan Tuhan, bukan takut akan saudara sebagai orang tua. Belum tentu. Ya. Kalau dia melihat orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya apa yang dia takutkan? Waktu dia masih kecil mungkin dia takut dipukul gitu ya, takut dimarahi gitu bisa aja. Tapi kalau dia sudah besar, sudah dewasa, sudah berkeluarga umpamanya ya, kalau saudara itu apa yang dia takutkan? Tidak ada yang dia takutkan dari saudara dari sisi duniawi gitu. Tetapi kalau dari kerohanian yang saudara sudah ajarkan dari kecil ya, itu pasti dia takut kepada Tuhan sehingga mengasihi saudara sebagaimana dia tahu bahwa apapun yang dia terima dari saudara itu ya, hal-hal yang sudah saudara korbankan itu semuanya juga dia tahu dari Tuhan semua gitu, sehingga dia menghargai. Nah, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah tanggung jawab sebagai orang tua. Ya, tanggung jawab sebagai orang tua, pendidikan itu kembali saya ingatkan, pikiran saudara jangan langsung pendidikan formal. Tetapi begitu saudara dititipkan oleh Tuhan anak untuk dipelihara, untuk dikasihi, untuk dididik. Pendidikan pertama Tuhan tadi katakan, didik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi di dalam Tuhan, diajar dulu. Ajar berdoa. Ini enggak, saudara ajarin bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, woi hebat. Sudah bisa dia, saudara bangga dengan anak saudara. Oh, anak saya sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa bahasa Prancis, sudah bisa bahasa Mandarin gitu. Saudara bangga gitu. Tapi tidak pernah Anda membanggakan kalau anak saudara, oh dia ini begitu mencintai Tuhan, dia begitu mengerti firman, dia begitu berdoa sangat indahnya kepada Tuhan. Tidak pernah saudara mengangkat hal itu gitu loh. Ini kan kita ini sebenarnya sudah dimakan oleh pengaruh-pengaruh dunia ini. Ya, Tuhan tidak melarang saudara menyekolahkan anak itu tinggi dan terbaik, tidak. Tetapi dasarnya dulu Tuhan katakan, ajarlah dia dalam ajaran Tuhan dan nasihat Tuhan, karena sumbernya dari situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sumbernya dari situ pengetahuan itu. Takut akan Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan. Firman Tuhan mengatakan. Jadi, saudara, anak-anak saudara dimanapun sekolah, kuliah, atau apapun itu dalam pendidikan formal, semuanya itu bisa pinter, bisa berhasil, itu karena Tuhan. Dan jangan lupakan itu. Ini hal yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, tadi tanggung jawab atau kewajiban orang tua kepada anak. Sekarang kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, saudara sebagai orang tua tentu juga sebagai anak, karena saudara juga dulu pasti punya orang tua, kalau sekarang nggak punya ya. Tapi kalau saudara menjadi orang tua sekarang dan masih punya orang tua, bersyukurlah ya, karena saudara menikmati sekarang ini bisa mempraktekkan kepada orang tua, bisa mempraktekkan kepada anak ya. Jadi bersyukur bisa saudara dua-duanya lakukan gitu ya. Karena ada orang kadang tidak lagi punya orang tua tapi sudah punya anak. Dia sudah berkeluarga, orang tuanya sudah meninggal, jadi dia tidak bisa lagi bagaimana menunjukkan kepada anaknya ini bagaimana hidup berorang tua. Itu kan nggak bisa lagi ditunjukkan. Tapi kalau saudara masih punya anak dan masih punya orang tua, saudara bisa kasih tahu kepada anak saudara, ini nih contoh berorang tua. Nah gitu loh.
Nah, sangat baik sekali dan sangat enak dan indah sekali kalau saudara masih bisa melakukan hal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kewajiban anak-anak terhadap orang tua sudah barang tentu anak-anak harus berterima kasih kepada orang tua. Jangan lupa itu. Berterima kasih kepada orang tua. Seapapun saudara sekarang ini hebatnya, seapapun saudara ini sekarang punya segalanya, Anda wajib berterima kasih kepada orang tua. Ya, karena segala sesuatu yang saudara itu peroleh dari orang tua, mulai dari kecil. Saudara lahir, ya ingat waktu lahir, masih bayi, saudara kencing, saudara BAB gitu ya. Itu tidak ada waktunya. Kapan saudara mau kencing, kencing langsung. Kapan saudara mau BAB, BAB langsung waktu bayi. Kapan saudara mau nangis nangis langsung gitu loh. Nah, itu siapa yang mengurus? Orang tua saudara, ibu saudara. Nah, itu dia tidak melihat waktu. Ibu saudara, orang tua saudara itu, dia mengorbankan. Ya, mengorbankan perhatiannya, mengorbankan tenaganya dengan kasih merawat saudara. Saudara dirawat dengan baik, ya, sehingga bisa tumbuh menjadi remaja yang baik, menjadi anak dewasa yang baik, sehingga punya prestasi yang baik, menjadi berumah tangga dan berpunya keluarga yang baik. Itu tidak terlepas dari rawat bagaimana orang tua saudara merawat semasa masih kecil. Jadi anak-anak harus berterima kasih. Ya, sejak kecil sudah dirawat sampai dewasa, harus menghormati orang tuanya. Dan anak-anak juga harus mengingat perintah kelima dari Tuhan, hormatilah ibu bapamu. Artinya dari firman ini, menaati orang tua dengan apa? Dengan sukarela, bukan karena merasa berutang budi saja, bukan. Ya, menghormati orang tua dengan sukarela, menyatakan kasih dan setia kepada orang tua. Ya, dengan kasih, bukan karena paksaan atau karena berutang budi gitu. Itu tidak seperti itu. Hal yang baik karena kita sebagai anak, ya, kita mengasihi orang tua. Ya, karena orang tua begitu sudah merawat dan mendidik kita, memelihara kita. Dan pada suatu saat juga nanti, ya tentu kita juga akan harus memelihara orang tua itu. Nah, kadang di dalam keluarga saudaraku dikasihi Tuhan, pada saat anak-anak itu masih bersama dengan orang tua, ya di sini banyak kadang pertentangan, percekcokan, ketidaksepahaman atau perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, bagaimana di dalam keluarga ini kalau ada banyak perbedaan pendapat yang sering terjadi yang membuat itu ribut, membuat itu cekcok, membuat itu mungkin tidak saling mengerti, dan ini yang menimbulkan permasalahan. Apa yang harus dilakukan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya di dalam satu rumah tangga itu, ya, kalau kemauan anak bertentangan dengan kemauan orang tua, yang mana nih harus diikuti gitu? Apakah harus orang tua yang diikuti? Ya, bisa saya katakan yes, ya, orang tua yang harus diikuti. Kalau anak itu masih di dalam asuhan orang tua. Nah, tapi bagaimana di sini di dalam mengikuti orang tua ini? Tentu selama kemauan orang tua itu, selama pendapat orang tua itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dengan yang utama di dalam keluarga tadi siapa? Yang utama dalam keluarga tadi adalah Tuhan Yesus. Sehingga kita harus mengikuti perkataan orang tua sebagai wakil Tuhan. Nah, sebagai kepala, karena perkataan dia itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tidak mesti saudara ikuti. Nah, makanya kembali lagi saudaraku ya kasih Tuhan. Kalau kita tidak hadirkan Tuhan sebagai pusat dan utama dalam keluarga ini, bagaimana kita tahu itu pendapat orang tua itu bertentangan atau tidak dengan firman Tuhan? Bagaimana saudara ingat untuk mengambil suatu keputusan itu harus berdasarkan firman Tuhan? Bagaimana saudara ingat? Tidak mungkin mengingat hal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya hal yang pertama tadi, kewajiban orang tua itu harus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga untuk bisa sebagai utama dan pokok di tengah-tengah keluarga itu. Nah, saudaraku kasih Tuhan, kalau seandainya kehendak kita, saudara sebagai anak,
dan kehendak orang tua itu berbeda. Tetapi kalau kita lihat memang kehendak orang tua itu juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dia yang harus diutamakan. Tuhanlah yang harus diutamakan. Bagaimanapun saudara bilang menghormati orang tua, tetapi kehendak orang tua tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya Tuhanlah yang diutamakan. Makanya Matius 10 ayat 37 Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini firman ini mengatakan bahwa kalau saudara mengasihi anak pun tidak boleh lebih mengasihi anak daripada mengasihi Tuhan. Ya, seperti tadi kewajiban orang tua itu mendidik anak, tetapi saudara terlalu memanjakan anak atau memberikan perhatian yang lebih kepada anak daripada kepada Tuhan. Tuhan bilang tidak layak bagi Tuhan. Harus lebih mengutamakan Tuhan daripada anak. Demikian juga anak-anak ya. Dia harus lebih mengutamakan Tuhan daripada orang tua. Kalau ada satu hal yang memang tindakan yang harus dilakukan, kita harus mengutamakan apa yang benar menurut Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi bapak atau ibu kita lebih daripada Tuhan, Tuhan bilang tidak layak bagi dia. Ya, di sini bukan berarti bahwa kita jangan mengasihi orang tua, bukan. Tetapi kasih kita itu harus sesuai dengan firman, harus lebih dalam kepada Tuhan. Kalau kita lebih dalam kepada Tuhan, kita otomatis mengasihi orang lain atau apalagi keluarga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kadang anak-anak itu setelah dewasa, dia kalau tidak dididik dengan baik dari kecil oleh keluarga, ya kadang setelah dewasa tadi sudah dirawat dengan baik oleh orang tua, sudah disekolahkan dengan baik, sudah mendapat pekerjaan yang baik, sehingga memiliki kekayaan, memiliki uang, memiliki segalanya, ya. Ini bisa membuat anak-anak itu lupa diri kalau tidak benar di dalam mendidik anak-anak itu sejak kecil kepada Tuhan. Dia bisa menjadi jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena sudah pendidikan tinggi. Karena sudah memiliki segalanya. Sehingga dia merasa dia lebih tahu daripada yang lain. Dia juga merasa itu semua karena kepintaran dan kehebatan dia. Karena kekuatan dia. Karena kerja keras dia. Dia merasa itu. Dia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak melihat bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Inilah bahayanya kalau dari kecil saudara hanya memikirkan dan mementingkan pendidikan formal daripada mementingkan pendidikan secara kerohanian di dalam keluarga. Ya, sehingga nanti ya saudara kalau sudah tua tidak bisa beraktivitas lagi. Ya, sehingga perlu bantuan orang di dalam melakukan aktivitas atau kehidupan saudara sehari-hari. Katakanlah saudara panjang umur. Ya, anak-anak saudara sudah pada berkeluarga semua. Saudara sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah, saudara tentu harus dibantu. Nah, kalau anak-anak saudara semuanya itu karena pendidikan tinggi, punya keluarga masing-masing yang luar biasa, ya. Mereka itu kalau tidak dibekali dari kecil tadi apa yang tadi saya katakan untuk dididik di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak akan pernah mengingat bahwa semua itu karena kasih Tuhan. Tidak. Mereka akan melupakan itu. Dan mereka akan melakukan tindakan-tindakan terhadap saudara pun seperti anak yang tidak mengenal Tuhan. Seperti apa? Banyak sekali saudaraku, anak-anaknya hebat-hebat. Di luar negeri, mungkin tinggalnya pun di luar negeri. Banyak. Anak orang tuanya tinggal sendiri. Anak-anaknya sudah berkeluarga semua. Nah, mereka itu tidak pernah memperhatikan orang tua mereka. Mereka mungkin menyatakan atau menunjukkan kasih mereka itu dengan apa? Mengirimkan uang kalau dia di luar negeri gitu ya. Memberikan uang kepada orang tua udah dianggap itu suatu perhatian. Padahal ya, kalau dibilang perhatian itu yang benar itu bahwa dengan kasih, dengan
merawat kembali orang tua itu. Ya, kalau orang tuanya tidak bisa lagi melakukan apa-apa, jangan dimasukkan ke rumah jompo. Ya, jangan saudara karena sudah punya segalanya, ya saudara bilang, ya masukin aja rumah jompo. Ayo kita hitung berapa biayanya. Nggak masalah, biaya saya tanggung. Nah, di rumah jompo dia lebih senang. Kata siapa lebih senang dia di rumah jompo? Karena saudara tidak punya hubungan dekat dengan orang tua, karena saudara tidak selama ini begitu baik dalam mengasihi orang tua, sehingga orang tua saudara pun saudara pikir ya lebih senang di rumah jompo. Tapi yang benar, ya, Tuhan bilang bahwa anak-anak itu harus merawat orang tua sebagaimana waktu orang tua merawat saudara sebagai anak. Sebaik apapun saudara masukin orang tua di rumah jompo, hati nuraninya pasti lebih senang kalau hubungan saudara baik dengan dia dan dia tinggal bersama anaknya, atau tinggal di rumah saudara, atau tinggal saudara menemani dia, begitu ya. Nah, itu pasti lebih indah menurut yang dirasakan oleh orang tua. Sama aja, saudara coba deh. Kalau waktu kecil Anda dititip orang tua di tempat siapa gitu ya, dan setelah besar Anda diambil. Coba bagaimana perasaannya? Katakanlah Anda nih sebagai anak, bagaimana perasaan Anda kalau tahu orang tua Anda menitipkan Anda pada saat kecil di tempat lain, dan setelah saudara udah besar baru diambil? Pasti ada dalam hati saudara, ini orang tua ini kok tidak bertanggung jawab ya. Kasih itu mungkin tidak ada juga di dalam hati saudara. Karena hubungan dari kecil tadi, hubungan batinnya itu tidak terikat dengan hubungan batin. Nah, demikian juga kalau saudara masukkan atau taruh orang tua saudara di panti jompo, itu menandakan sebenarnya ikatan batin saudara ya ada dalam bentuk kasih itu bisa dibilang tidak baik ya. Kelihatan dari situ bahwa hubungan saudara dalam kasih itu tidak baik. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena tidak dididik dari kecil mengenal Tuhan. Kalau saudara dididik dari kecil mengenal Tuhan, tidak akan pernah ada terlintas di pikiran saudara untuk menaruh orang di panti jompo atau menaruh orang tua di panti jompo. Mungkin ya banyak pendapat mengatakan ya enggak lah, orang tua itu karena kesibukan anak-anak lebih baik dia di panti jompo daripada di rumah anaknya karena enggak ada waktu. Nah, nggak ada waktu ini kan sebenarnya kita sendiri yang bikin, saudara sendiri yang bikin nggak ada waktu. Orang tua juga kalau mau begitu pada waktu kecil ya dia bisa bilang kepada Anda, nggak ada waktu saya merawat kamu waktu kamu bayi, waktu kamu kecil. Nggak ada waktu saya sebenarnya, bisa bilang begitu toh. Nah, jadi kita jangan sembarangan bilang nggak ada waktu untuk merawat orang tua karena orang tua sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Sementara saudara dipelihara waktu kecil itu dengan waktu yang banyak sekali terbuang perhatian orang tua kepada saudara. Dengan segala kesusahan apapun orang tua saudara tanggung. Sekarang setelah saudara punya segala sesuatu dan sudah punya keluarga sendiri, rumah tangga sendiri, dan sudah diberkati dengan kelimpahan, saudara bilang tidak ada waktu karena kerja lah, karena usaha, karena bisnis gitu ya. Ini saudara ini tidak melihat siapa saudara sebenarnya gitu loh. Saudara tidak ada sampai sekarang ini kalau bukan karena dirawat. Ya, tapi kembali lagi, ini semuanya bisa terjadi kalau orang tua tadi tidak mendidiknya dengan baik pada saat anak-anaknya ini kecil gitu. Ini kembali lagi memang perlu tanggung jawab atau kewajiban orang tua tadi itu harus perlu benar-benar mendidik anak itu di dalam Tuhan, baru hal ini tidak terjadi. Kalau enggak, itu suatu saat pasti terjadi karena kesibukan anak-anak semua, karena udah terlalu maju mereka gitu ya. Makanya daerah-daerah wilayah-wilayah atau negara maju itu banyak orang tua di panti jompo. Banyak orang tua di panti jompo. Karena kasih itu sudah pudar. Makanya Tuhan bilang, kalau aku berlama-lama datang, apakah masih ada kutemukan iman gitu ya. Ya artinya kita sudah tidak beriman lagi, sehingga kasih kita pun tidak ada lagi sama ya. Tapi saya percaya ini tidak akan terjadi bagi saudara. Kalau saudara mengenal Tuhan dari kecil, ya pasti mengasihi orang tua, ya terlebih-lebih juga pasti takut akan Tuhan. Ini perlu saudara kita pikirkan ya.
Makanya anak-anak juga harus mengingat dan melakukan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 20, ini terakhir saya katakan, Kolose 3 ayat 20 dikatakan begini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Nah, ini dikatakan bahwa kita harus menaati orang tua dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Jadi kalau orang tua pun sudah tidak lagi bisa beraktivitas, ya tentu dia mau kita rawat, ya kita rawat. Dia mau tinggal bersama kita, ya tinggal bersama kita. Nah, inilah makanya kita harus taati orang tua dalam segala hal. Karena itulah yang dihendaki Tuhan. Itu yang membuat indah di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, ini renungan firman ini perlu kita renungkan, dan saudara juga tentu kalau saudara mengikuti dengan baik firman ini, tentu saudara sudah mendapat intisarinya, mendapat pengertiannya, dan saudara bisa mulai hari ini berorang tua seperti apa dan mendidik anak seperti apa, ya saudara sudah bisa praktekkan. Karena semua ini tentu akan memberikan hal yang baik kalau kita melakukan sesuai firman Tuhan ini. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Saya berdoa setiap saudara yang mendengarkan firman ini diberkati. Biarlah firman ini merubah kita dalam cara berhubungan di dalam rumah tangga atau keluarga. Biar kita mempunyai kehidupan baru dalam rumah tangga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu bagaimana hidup baru dalam keluarga. Biarlah kami juga bisa melakukannya Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu dibimbing satu persatu anak-Mu yang mendengarkan firman ini supaya di dalam keluarga mereka mengasihi Tuhan terlebih dahulu, dan kasih Tuhan itu dinyatakan di dalam keluarga sehingga bisa saling mengasihi dan saling menghormati. Anak-anak bertanggung jawab kepada orang tua bertanggung jawab kepada anak-anak dalam mendidik di dalam Tuhan, hal yang utama, dan orang tua dan anak-anak juga bertanggung jawab di dalam memelihara orang tua pada saat orang tua sudah usia lanjut, sehingga kasih Tuhan itu nyata di dalam keluarga. Bapa yang baik, biarlah seluruh apa yang sudah kami dengar ini bisa kami lakukan, dan kami juga dituntun dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa setiap anak Tuhan diberkati. Hamba berdoa firman Tuhan terus hidup di dalam hati pikiran mereka, menuntun mereka dalam segala kehidupan dia. Nama-Mu dimuliakan dalam setiap orang percaya, dan juga biarlah Kristus terus menuntun dan memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih seluruh kehidupan anak-anak Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya takut akan Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, biarlah kami diberkati oleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya untuk kita sama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.